Selamat malam jemaat terkasih. Salam sejahtera. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita. Dengan penuh rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, mari kita berdiri menghadap Allah dengan hati sukacita dan mengangkat pujian dari kitab Bakti 4 ayat yang pertama. Bersorak dari Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami beribadah 15 September 2021, Engkau sertai baik dari pelayan firman, pelayan liturgi, semua Tuhan yang datang dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau sertai dari awal hingga akhir. Pimpin ibadah kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Campur tangan ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Ampuni dosa kami, sertai kami, berkati kami dalam ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa kepadamu. Amin. Pujian kepada Allah. Mazmur 84 ayat 1 hingga 12. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan. Pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela.
selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dalam tugas pekerjaan, serta seluruh aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami akan membaca firman-Mu, serta merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, agar mampu untuk memahaminya dengan baik. Dan kepada hamba-Mu ini, yang Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapinya, agar apa yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui bacaan Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Renungan malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Bacaan kita malam ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. Dalam Sabda Bina Umat mengambil tema mengorbankan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat-sehat, penuh sukacita. Karena seberat apapun tantangan atau pergumulan kita harus punya tekad untuk terus maju dan tidak berhenti berjuang. Serta taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Karena harus kita memiliki kesabaran dan kesetiaan. Melalui bacaan kita dari 2 Korintus 12 ayat 11-15 ini, di mana kita belajar dari Paulus bagaimana mengatasi setiap tantangan atau pergumulan yang ada. Apa Paulus mundur atau berputus asa? Atau dia bangkit dengan memiliki semangat untuk menghadapi meskipun harus dengan mengorbankan diri? Yaitu baik berupa perasaan, harga diri, dan tekanan yang dialaminya. Lewat bacaan malam ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus mengalaminya dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan sebagai seorang rasul. Ia rela mengorbankan dirinya, miliknya, untuk bisa bertahan melewati setiap tantangan dan pergumulannya. Paulus dalam pelayanan di Korintus. Kota Korintus untuk diketahui adalah kota yang sangat ramai dengan penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang berdatangan ke kota Korintus. Dengan suku dan adat istiadatnya yang berbeda. Di kota ini, Paulus mendapatkan diskriminasi karena latar belakang serta ajarannya. Karena ada rasul-rasul lain yang mempengaruhi orang-orang atau jemaat di Korintus untuk meragukan kerasulan dan ajarannya. Dalam pelayanan, waktu dan tenaganya, bahkan hidupnya bagi orang-orang Korintus. Namun mereka dengan mudahnya terhasut dengan pengajaran dari rasul-rasul lainnya itu. Di dalam situasi tersebut ini, mungkin banyak orang memilih untuk mundur. Tapi beda dengan Paulus. Situasi yang demikian, Paulus dengan menggunakan bahasa yang tajam, mengajarkan jemaat. Karena ada beberapa prinsip yang penting dalam pelayanannya. Yaitu di dalam surat Paulus mengajarkan bahwa pertama, orang yang suka mencari keuntungan diri sendiri dari firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Kedua, orang yang tidak melihat salib sebagai pusat pemberitaan, mereka adalah orang yang bodoh. Dan ketiga, orang yang mengagungkan hikmat dan lebih mementingkan kuasa, ketenaran, reputasi, dan kenyamanan adalah kebodohan bagi Tuhan. Namun, kenapa pada ayat 11 ini Paulus mengatakan bahwa sungguh aku telah menjadi bodoh?
Apakah Paulus sudah berubah menghadapi konsep duniawi dalam pelayanannya? Tentu tidak. Berbohong adalah karakteristik dari orang-orang bodoh. Paulus dipaksa untuk harus berbohong, untuk berbicara tentang keunggulan daripada rasul-rasul lainnya itu. Dan Paulus benar-benar tidak menyukainya, alias Paulus tidak mau. Namun jemaat Korintus berada di dalam kebingungan. Disinilah Paulus terpaksa membandingkan dirinya dengan para rasul lainnya itu dan menunjukkan keunggulannya dalam rangka untuk menarik orang-orang kembali kepadanya. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, saya terpaksa berlaku seperti orang bodoh karena kesalahanmu. Kesalahanmu dalam hal ini yaitu pengertiannya adalah mereka mempercayai rasul-rasul lain dan mengagungkannya. Di sini Paulus merasa bahwa jemaat Korintus menggunakan standar penilaian yang sangat duniawi dalam menilai keberhasilan sebuah pelayanan. Mereka menganggap Paulus itu tidak ada apa-apanya. Paulus bukan hamba Tuhan yang sejati, bukan rasul yang sejati dibandingkan dengan rasul-rasul lain yang luar biasa itu. Dari penampilan mereka, dan mereka punya karisma, dan cara berhormatnya mereka, Paulus jauh kalah dari mereka. Mereka membanding-bandingkan pelayanan satu orang dengan yang lain, yang dinilai dan diukur dari aspek duniawi adalah hal yang menyakitkan hati Paulus. Paulus tidak mau jemaat memakai penilaian seperti itu. Dan Paulus perlu membela dirinya dengan mengatakan, meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah dan daripada rasul-rasul lainnya itu yang luar biasa itu. Dan pada ayat 12 mengatakan segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa. Paulus dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta ketulusannya perlu menyebutkan bukti di tengah-tengah pelayanannya. Dengan mengatakan mereka seharusnya melihat pekerjaan pelayananku. Mereka bisa melihat Allah bekerja di dalam pelayananku dengan penyertaan tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa ajaib di dalamnya. Supaya apa yang aku beritakan dan ajarkan dan apa yang mereka dengar dariku adalah hal yang benar dan berkenan kepadanya. Dan memang Paulus benar-benar adalah seorang rasul yang sejati. Paulus tidak mengklaim dirinya sendiri sebagai rasul. Akan tetapi Tuhan yang menandai sebagai rasul melalui mujizat yang Tuhan lakukan melalui dia. Mujizat bertindak sebagai tanda, menciptakan keajaiban yang menarik
untuk meyakinkan bahwa ini adalah pribadi Tuhan, pribadi Allah. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan atau mengatakan bahwa semua yang Tuhan atau Allah lakukan melalui Paulus menunjukkan bahwa ia adalah rasul yang harus didengar. Pada ayat 13, Paulus mengalami fitnaan dan pembunuhan karakter. Khususnya bicara soal uang atau dana. Mereka menuduh Paulus mengambil uang dengan alasan pengumpulan dana bagi jemaat di Yerusalem. Pada ayat 13 ini mengatakan sebagai berikut. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkan ketidakadilanku ini. Dengan ayat ini, tampaknya jemaat di Korintus telah mengalami rasa rendah diri. Sebab Paulus tidak membebankan kewajiban keuangan kepada mereka. Dan Paulus tetap membela dirinya dengan tegas menyangkal tuduhan yang ada. Karena memang waktu itu ada isu yang beredar di Korintus bahwa Paulus mengeksploitasi jemaat untuk mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya Paulus menolak hak untuk mendapatkan dukungan dari Korintus. Supaya pelayanan Paulus tidak terhambat karena materi. Mendapat upah dari pelayanannya adalah hak Paulus. Namun ia menolaknya bukan karena tidak butuh uang, tetapi karena menurut Paulus pekerjaan Tuhan lebih penting dari uang. Dan Paulus ingin mendidik jemaat Korintus agar mereka paham bahwa di dalam pelayanan jiwa-jiwa lebih penting dari uang. Pada ayat 14 dan 15 yang tertulis, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Dan ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Memang inisiatif Paulus untuk mengumpulkan dana bantuan di jemaat-jemaat bukan Yahudi, untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi dipakai oleh orang-orang tertentu di Korintus. Dan mereka menuduh Paulus bahwa Paulus adalah seorang licik penuh dengan tipu daya. Disinilah Paulus kecewa dan mengatakan, selama pelayanan Paulus di Korintus jelas bukan harta mereka yang Paulus cari.
karena begitu banyak pengorbanan Paulus, baik waktu, pengorbanan secara finansial, tenaga di dalam pelayanannya. Di Korintus Paulus tidak pernah hitung-hitungan. Paulus tetap melayani dengan ketulusan dan cinta kasih. Karena semua itu semata-mata sebagai bukti Paulus sungguh mengasihi mereka. Namun sebagai balasan, mereka memperlakukan Paulus dengan sangat tidak adil. Paulus bertanya balik kepada mereka, selama ini kamu kenal dengan aku. Jujurlah, pernahkah aku mengambil keuntungan darimu? Tuduhan-tuduhan terhadap Paulus sangat jahat. Bisa kita bayangkan. Ketika semua yang baik, saudara atau saya lakukan dan kerjakan dalam sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan dengan baik, lalu sebagai balasannya mereka menuduh seperti itu. Bukankah itu suatu yang menyakitkan dan merupakan pengorbanan yang sangat berat? Dan mendengar semua tuduhan serta fitnaan jemaat Korintus, dan mereka hanya diam saja, tidak membela Paulus. Sikap mereka sangat pasif. Dan Paulus menegur dengan tajam. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah dari rasul-rasul lain yang luar biasa itu. Paulus sepatutnya mendapat pujian. Paulus sepatutnya jemaat sebagai orang yang kenal dekat dengan Paulus harusnya bersikap aktif, membela dan tidak tinggal diam mendengar orang-orang menfitnah Paulus. Dalam ayat 15b, Paulus mengatakan, jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Paulus begitu frustrasi melihat sikap yang masa bodoh, acuh tak acuh kepada dia. Sampai Paulus mengatakan, lebih baik dia tidak datang di tengah-tengah jemaat Korintus kalau dia mengetahui akan terjadi hal seperti itu. Tetapi Paulus memiliki sikap seorang rasul yang sejati, penuh cinta kasih yang tulus untuk semua orang yang ia kasihi. Itu tumbuh dari pengalaman hidupnya. Dan yang paling utama, rahasia dari para rasul Paulus, dia melewati, dia melupakan karena dia yakin bahwa Tuhan kelak akan mengganjar kesetiaannya dalam pelayanan dengan kemuliaan yang kekal. Paulus menyatakan bahwa penderitaan yang sangat berat jadi terasa ringan. Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu megah dan indah dari Tuhan baginya kelak.
yang bisa kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan telah menerima cinta kasih-Nya, maka sudah seharusnya dalam sikapnya kita boleh memberi cinta kasih yang tulus kepada semua orang. Hal ini mungkin tidak mudah karena perlu dengan pengorbanan diri, pengorbanan perasaan. Karena orang yang tidak pernah memikirkan apa yang dia dapatkan, tetapi selalu untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera membuat kita dapat bertahan, bahkan melewati setiap tantangan pergumulan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami jemaat Korintus ini hendaknya mengingatkan kepada kita agar kita atau saudara-saudara menjadi sebuah komunitas atau pribadi-pribadi yang menjadi Kristen yang bertumbuh dewasa dan sehat adanya. Dan hendaknya jangan suka kita membandingkan diri sendiri dan ketidakadilan untuk orang lain, seperti iri hati, menfitnah, angkuh, dan lainnya yang merugikan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi saudara-saudara, bagi kita, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pekerja, karyawan kantor, dimanapun tugas pengabdian, pelayanan saudara, dan mengalami tekanan berat di dalamnya. Mungkin saudara sedih, kecewa, rasa putus asa, di mana engkau telah banyak berbuat baik. Dan saat saudara gelisah, serta khawatir akan dipermalukan, akan didiskriminasikan. Ingat, belajar dari Paulus untuk tetap tegar dan kuat, sebab hal yang paling mengembirakan bagi kita, saudara-saudara yang sedang menghadapi atau mengalami pergumulan atau tantangan hebat, adalah mendengar jaminan akan terjadi pemulihan dan Tuhan ada di balik setiap pergumulan kita untuk menopang kita, menopang saya dengan penuh cinta kasih. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pertolongan serta penghiburan bagi kita semua yang mengalaminya. Jadilah Tuhan yang paling agung dan paling utama di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau hingga menabur, bahkan kata rendah, karena besar kasih-Nya berikan Tuhannya. Oleh darah yang berbayar, Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, telah berdirinya,
kasih Allah selamanya di surga terang. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan agungkan serta muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur terima kasih lewat firman-Mu yang kudus ini. Boleh kami belajar dari Paulus dalam menghadapi pergumulan, tantangan hidup, dan pengorbanan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu, supaya hidup kami selalu penuh dengan cinta kasih, serta senantiasa diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam syafaat ini, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, dan lebih khusus untuk jemaat-Mu GPIB Sangkakala, untuk ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Esterina beserta keluarga, para presbiter, pelkat-pelkat, komisi, dan seluruh karyawan-karyawati gereja. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, sukacita, serta kecukupan. Juga kami doakan untuk program kerja dari Jemaat GPIB Sangkakala. Kiranya boleh terlaksana dengan baik, walaupun dalam suasana atau masa yang sulit ini. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik yang berada di rumah-rumah sakit maupun di rumah, di dalam pemulihan, serta kami doakan untuk anak-anak yatim piatu, para janda-janda dan duda-duda, juga saudara-saudara kami yang sedang dalam putus asa, kecewa, merasa terpinggirkan, merasa terbuang, dan juga orang-orang dalam penjara. Tolong Tuhan, lewati mereka, sembuhkan, cukupkan kebutuhan mereka, hiburkan, serta kuatkanlah iman dan percaya mereka. Lewat segala hal, Tuhan sediakan yang terbaik untuk mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, para Menteri, TNI Polri, dan orang-orang yang ada dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tolong Tuhan agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian. Dan kiranya perekonomian kita bisa kembali tumbuh dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga menghalaukan virus pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berbahagia, baik sukacita dalam bertambah usia maupun kebahagiaan lainnya. Tuhan, kuduskanlah kebahagiaan mereka dengan limpah-limpah cinta kasih, berkat dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa dan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Doa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Amanat pengudusan. Ingatlah, kita melayani bukan kita sanggup, bukan karena kita mampu, bukan pula karena kita memiliki kekuatan dalam diri kita sendiri, tetapi karena kita tahu Kristus telah memberikan contoh teladan yang sempurna. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita masuk di dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Tuhan.